Shalom jemaat sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Dharma Satelit. Kami mendoakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dengan tema bukan superior, juga bukan inferior. Kami juga menghimbau agar jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Berikut adalah warta tulisan yang dapat jemaat ketahui. Selamat beribadah. Marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan dari PKJ 4 ayat pertama dan kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Saudara, mari kita mulai kebaktian kita ini. Kebaktian kita ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, minggu ini kita diajak merenungkan sebuah tema, bukan superior,
juga bukan inferior. Saya akan membacakan surat tulisan dari Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 dan 28 demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar di hadapan Tuhan, ego kami sering begitu kuat, sehingga di dalam kami berelasi satu kepada yang lain, tidak jarang kami membeda-bedakan satu dengan yang lain untuk kepentingan ego kami. Ampuni Tuhan, kalau kami boleh datang di hadirat Tuhan, itu adalah sebuah kemurahan, sebuah anugerah. Dan kiranya anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, boleh menolong kami untuk melanjutkan kehidupan kami dengan lebih baik dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, berita anugerah saya bacakan dari surat 2 Korintus 5 ayat 17 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup yang lama yang dikuasai oleh dosa sudah harus lewat. Hidup yang baru, setiap orang yang percaya kepada Yesus dipimpin Roh Kudus harus sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang berkarya memeteraikan firman Tuhan itu di dalam hati kami dan memampukan kami
untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abraham atau Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan, 'Dia adikku,' sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita akan merenungkan sebuah tema, bukan superior, juga bukan inferior. Superior dan inferior ini adalah kata yang biasanya digunakan untuk menyebut perilaku seseorang. Superior biasanya dikaitkan dengan model orang yang dirinya merasa super. Dirinya merasa lebih kuat, lebih mampu, lebih pandai, lebih pangkat, lebih kaya, lebih hebat, lebih baik daripada yang lain, dan sebagainya. Oleh karena itu, orang yang superior biasanya penuh dengan percaya diri, pede begitu. Seringkali merasa apa yang dilakukan atau dikerjakan itu sudah benar. Karena itu orang yang superior biasanya tidak mau dipersalahkan.
Sehingga orang superior itu biasanya jadi orang yang tinggi hati atau sombong. Sedangkan inferior ini kebalikan dari superior itu. Orang yang inferior adalah model orang yang merasa dirinya itu rendah, lemah, gak berharga, gak bisa apa-apa. Sehingga saudara, orang yang inferior, biasanya orang itu menjadi orang yang rendah diri. Orang bilang minder, ya. Minder wadehet kompleks, orang Belanda bilang gitu. Bukan rendah hati, tapi rendah diri. Nah, menurut seorang psikolog yang bernama Alfred Adler, dia menyatakan superior dan inferior itu adalah masalah perasaan. Perasaan yang bisa dialami oleh setiap orang. Oleh karena itu, siapapun kita ini juga bisa termasuk orang superior, juga bisa orang yang inferior itu. Bisa menjadi orang yang tinggi hati atau orang yang minder. Nah, rupanya di dalam masyarakat Yahudi, di dalam budaya patriarki atau patriarkat itu, seringkali laki-laki itu dipandang sebagai kaum superior. Kaum yang memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan. Sehingga saudara, seringkali terjadi pembedaan status kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan di masyarakat. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam daftar silsilah keturunan orang Yahudi, itu biasanya yang disebut atau ditulis itu hanyalah nama-nama dari orang laki-laki. Tidak ada tercantum nama perempuan. Misalnya saja di dalam peristiwa ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang lebih. Di situ tidak dituliskan nama perempuan atau jumlah perempuan. Hanya disebutkan tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Sehingga terjadi pembedaan perlakuan terhadap kaum perempuan dan anak-anak ini. Karena laki-laki dipandang sebagai kaum superior, sedang perempuan dan anak-anak itu sebagai kaum inferior. Ini sebenarnya terkait dengan khotbah minggu yang lalu, khotbahnya Pendeta Andri, yang menekankan tentang betapa pentingnya kehadiran seorang perempuan. Namun saudara, di dalam masyarakat budaya patriarki atau patriarkat ini, memang perempuan itu dianggap sebagai kaum yang rendah, yang lemah. Seorang penulis dan penafsir Alkitab yang bernama William Beckley, dia pernah meringkaskan sebuah pandangan orang Yahudi terhadap perempuan. Laki-laki Yahudi terhadap perempuan. Dikatakan bahwa di dalam doa pagi orang Yahudi, seorang pria Yahudi itu selalu bersyukur kepada Allah. Dia katakan bersyukur bahwa Allah tidak menciptakan dirinya sebagai seorang kafir. Bersyukur Allah tidak menciptakan dirinya sebagai seorang budak. Tapi yang terakhir doa syukurnya bersyukur karena Allah tidak menciptakan dirinya sebagai seorang wanita atau perempuan itu. Oleh karena perempuan dianggap sebagai sebuah kemalangan, seorang yang rendah. Sehingga di dalam budaya patriarki, perempuan itu sampai dianggap bukan sebagai satu pribadi, tapi hanya dipandang sebagai sebuah benda atau barang yang bisa diperlakukan sesuka hati demi kepentingan si suami atau laki-laki itu.
Saudara, inilah yang terjadi di dalam kisah yang kita baca tentang kehidupan Abram dan Sarai di dalam kitab Kejadian pasal 12 ini. Ketika mereka berada di Mesir itu. Sebelum mereka sampai di Mesir, kalau kita perhatikan, Abram itu sudah memberikan pesan wanti-wanti kepada Sarai ini. Kalau nanti sudah di Mesir, kalau ada yang bertanya, jangan ngomong kalau saya ini, Abraham ini adalah suamimu. Ngomong aja kalau saya ini, Abraham ini saudaramu. Ya. Dan saya bukan istrinya. Harus katakan demikian. Itulah pesan Abraham kepada Sarai. Dan memang di dalam Kejadian 20 ayat 12 dicatat Sarai itu memang sebenarnya masih saudaranya Abraham. Sama bapak, lain ibu. Tapi mereka menikah. Budaya waktu itu memungkinkan seperti itu, saudara. Namun saudara, pesan Abraham kepada Sarai istrinya itu sebenarnya hanyalah pesan yang tujuannya akal-akalan Abraham demi menyelamatkan dirinya ketika masuk di Mesir. Supaya orang Mesir dapat menerima Abram dengan baik. Sebab jika orang Mesir sampai mereka tahu bahwa Abram adalah suami dari Sarai, maka kemungkinan besar Abram akan diperlakukan dengan kasar. Bahkan mungkin akan dibunuh. Lalu Sarai yang cantik itu akan diambil istri oleh Raja Mesir. Saudara, itulah pemikiran daripada Abram terhadap orang-orang Mesir. Sebagai kaum inferior, Sarah telah dikorbankan demi kepentingan diri Abraham, kaum superior itu. Sehingga di dalam Kejadian 12 ayat 18 sampai 19, di situ dicatat sampai Raja Firaun itu sempat mengambil Sarai menjadi istri Firaun. Dapat kita bayangkan apa yang terjadi? Mengambil Sarai menjadi istri. Tapi syukurlah bahwa Allah menolong Abram dan Sarai dengan caranya. Karena dikatakan Allah menimpakan tulah, menimpakan bala kutuk yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu dikatakan Firaun memanggil Abram berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Dan saya perhatikan di sini tidak dicatat kemudian Abram itu menyesal atas perbuatannya dan minta maaf kepada Sarai istrinya. Saudara, inilah salah satu ciri kaum superior, laki-laki. Sulit bagi laki-laki ketika bersalah pun sangat sulit untuk mengatakan saya salah dan minta maaf pada istrinya, pada perempuan. Betulkah demikian para suami, laki-laki, sang superior? Saudara, rupanya masalah superior dan inferior ini terus berlangsung, terus berkembang. Sampai pada zaman kita ini, sehingga zaman kita juga muncul berbagai kasus. Seperti model peristiwa ketika Abram dan Sarah sedang di Mesir itu. Di mana ada juga suami-suami ya
kaum superior itu yang dengan begitu teganya mengorbankan orang yang paling dekat, yaitu istrinya, bahkan anaknya, untuk mencari keuntungan bagi diri si suami atau laki-laki itu. Sehingga kalau kita ingat, ada lagu tempo dulu, lagu kuno yang syairnya mengatakan, wanita dijajah pria sejak dulu, dan seterusnya ya. Yang intinya bahwa itulah kondisi perempuan. Ada di bawah laki-laki kedudukannya. Namun saudara, di dalam masyarakat juga ternyata bukan hanya kaum laki-laki atau suami yang menjadi superior, tapi kaum istri, kaum perempuan, siapa saja seperti yang dikatakan oleh psikolog Alfred Adler tadi, bisa menjadi yang superior juga. Seperti cerita di dalam kitab Raja-Raja pasal 1 Raja-Raja 21 itu. Kalau kita baca di situ, seorang yang bernama Isabel, istri daripada Raja Ahab, itu menjadi orang yang dominan ya terhadap suaminya itu dalam kasus terutama peristiwa kebun anggur Nabot. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Sehingga saudara, memang ada suami laki-laki sebagai orang yang superior, tapi juga ada laki-laki yang bisa menjadi inferior ya. Bahkan menjadi objek penindasan dari kaum perempuan yang menjadi superior itu. Saudara, mungkin saja kenapa perempuan bisa superior? Mungkin saja karena ada faktor tertentu. Misalnya saja, kenyataannya memang ada banyak perempuan yang lebih pandai secara intelektual daripada laki-laki atau suaminya itu. Perempuan lebih pintar cari duit ya daripada suaminya, daripada laki-laki. Ada istri atau perempuan yang pintar kerja, sedang suaminya dikatakan tidak bisa kerja, nganggur malahan, apalagi kena PHK ya. Istri bisa jadi yang superior, suami jadi inferior. Ada lagi suami yang tidak bisa mengendarai sepeda motor, nggak bisa nyetir mobil. Jadi kalau pergi-pergi bersama, yang gonceng sama istrinya. Ya yang nyetir mobil ya istrinya. Yang ngatur-ngatur ya istrinya. Ngatur siapa? Suaminya. Sehingga saudara, sang suami atau laki-laki itu menjadi inferior, menjadi minder. Bahkan tidak sedikit yang dijadikan pelampiasan kepentingan bagi kaum perempuan itu. Namun melalui kisah Abraham dan Sarai di dalam Kejadian 12 ini, ada pelajaran penting bagi kita. Kita diingatkan. Diingatkan apa saudara? Diingatkan agar kita juga waspada terhadap bahaya model perilaku yang superior itu. Yang merasa diri lebih berkuasa, lebih hebat, lebih segalanya dari yang lain. Sehingga sampai merendahkan dan memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadinya. Seperti Abraham. Walaupun Abraham itu dijuluki sebagai bapak orang beriman, tetapi kenyataannya dia juga bisa jatuh. Dia bisa bertindak sebagai superior terhadap istrinya sendiri. Bahkan sampai ngajari istrinya untuk berbohong demi kebaikannya. Ada orang yang setuju dengan bohong untuk kebaikan. Orang bilang itu bohong putih. Tapi yang namanya bohong itu pembohong ya. Alkitab mencatat Tuhan Yesus pernah mengatakan, siapakah bapak pembohong atau bapak pendusta? Ya iblis itu. Istrinya diajak berbohong bersama-sama demi kepentingan suaminya Abraham itu. Kenapa sampai bohong? Kok enggak berani terus terang saja?
Abraham ini kan perginya diutus Tuhan. Kalau kita perhatikan, pas bohong itu, Abraham sedang tidak percaya janji penyertaan Tuhan. Sehingga menurut dirinya yang superior, dia ngambil langkah sendiri menurut pendapatnya sendiri. Oleh karena itu waspada dengan bahaya superior ini. Yang kedua, kita juga diingatkan bahwa siapapun kita, baik laki-laki maupun perempuan, kita juga bisa berperilaku sebagai orang yang superior sehingga menjadikan orang lain di sekitar kita menjadi pihak yang inferior. Contohnya perempuan Isabel pun bisa menjadi superior bagi Ahab yang dijadikan inferior itu. Dan itu terjadi ketika kita sudah tidak lagi menghargai, bahkan sudah merendahkan orang lain sesama kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu mereka adalah suami kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, menantu kita, bahkan pembantu kita, sopir kita, dan sebagainya. Kita menempatkan diri sebagai seorang superior ketika kita sudah mempunyai hati untuk merendahkan mereka. Sebenarnya kita juga sedang berlaku sebagai superior, menempatkan orang lain di tempat yang inferior, yang rendah. Dan sebenarnya kita juga sedang melenceng dari tujuan Allah. Merusak tatanan Allah bagi manusia ciptaannya. Karena di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 ditekankan bahwa dalam pandangan Allah laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Sama-sama ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekalipun dikatakan laki-laki diciptakan lebih dulu, tetapi justru untuk menunjukkan bahwa laki-laki itu membutuhkan perempuan. Tuhan tidak membedakan status peran kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan untuk dapat menjadi mitra, menjadi penolong yang sepadan, bisa saling melengkapi, saling membutuhkan, saling mendukung. Saudara, inilah tujuan Allah di dalam menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah sendiri yang menciptakan perbedaan, berbeda tetapi tidak dibeda-bedakan. Saudara, ini kita perlu tahu, dan ini penting saudara, bahwa Allah tidak membeda-bedakan. Bahwa Allah tidak menghendaki adanya superior dan inferior di dalam kehidupan ini. Dan sebenarnya hanya Allah lah yang superior. Hanya Allah lah yang paling tinggi. Tapi Allah yang superior, yang paling tinggi itu, Dia telah merendahkan dirinya, datang ke dunia di dalam Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Sehingga Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang dilayani. Dalam surat Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia, Allah yang maha tinggi. Itulah teladan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jangan ada lagi superior dan inferior. Bagaimana dengan kita semua selama ini sebagai milik Kristus? Sudahkah kita mengembangkan pola hidup yang saling menopang, saling menolong di dalam kesederajatan yang sama? Sehingga kita bukanlah superior, juga bukan inferior. Tapi kita adalah ciptaan Allah yang berharga di matanya dan dikasihi Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.
Amin. Saat ku hancur hatiku datang padamu, kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, kau yang memberi jalan, kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita membarui semangat iman kita dengan menyatakan iman percaya kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar benar-benar hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan menjadi superior maupun inferior, tapi menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, yang menghargai orang lain yang sama, yang dihargai juga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit. Kiranya tangan Tuhan yang menjamah mereka, dan Tuhan sanggup memulihkan kesehatan mereka. Demikian juga mereka yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menguatkan mereka untuk tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan di era new normal ini, ada banyak perubahan dan penyesuaian yang harus dilaksanakan, khususnya di dalam gereja-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana, agar gereja-Mu boleh mengatasi segala perubahan dengan peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah, dengan bijaksana. Keputusan-keputusan yang dibuat biarlah semuanya untuk kebaikan bersama. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk kedisiplinan masyarakat di dalam menerapkan protokol kesehatan di berbagai daerah, apalagi setelah dibukanya PSBB ini. Tuhan menolong kesadaran masyarakat. Kami juga mendoakan untuk siswa maupun mahasiswa, mereka yang harusnya sekolah atau kuliah, tapi harus melalui sarana lain, melalui online. Tuhan menolong mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk para petugas yang bertugas untuk menjaga terlaksananya kondisi yang sedang berubah ini. Kiranya Tuhan melindungi mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Berdoa untuk para perawat, para dokter, bagi para penderita akibat pandemi COVID-19 ini. Kami mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi mereka, menolong dalam tugas mereka, melindungi mereka, memberikan hikmat bagi mereka. Berdoa juga bagi masyarakat di dalam upaya mereka untuk bangkit kembali, untuk mengerjakan pekerjaan yang mungkin banyak tertunda. Tuhan beri hikmat, Tuhan buka jalan keluar. Kami menyerahkan pemerintah kami juga. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening yang tertera di bawah layar ini. Dasar persembahan kita adalah terambil dari Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita nyanyikan dari PKJ 146 ayat 1 dan 2. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur, jika kami bersama-sama Engkau telah berikan kesempatan, memberikan persembahan yang karena Engkau sendiri telah lebih dahulu memberkati kehidupan kami selama ini. Untuk itu, terimalah persembahan jemaat-Mu yang diberikan dengan hati yang tulus, agar persembahan ini dapat menjadi kemuliaan nama-Mu semata. Berkatilah para majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini, dan dengan penuh hikmat. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin,